Apa konsekuensi kalau seandainya Tuhan datang yang kedua kali? Dan apa yang paling penting untuk menuju ke dalam kerajaan sorga? Demikian pendeta. Terima kasih. Kalau Tuhan Yesus datang pada seandainya Tuhan datang pada kali yang kedua, konsekuensinya apa? Ya. Konsekuensinya adalah yang benar akan diselamatkan, kemudian yang jahat akan dihukum. Ya. Dan itu sudah sangat jelas dikatakan. Contohnya kita boleh baca itu ada di Yohanes. Coba kita buka Yohanes pasal yang kelima. Yohanes 5, ayat yang ke-29. Ayat 28 dan 29. Ini tentang orang-orang yang sudah mati ya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi? Ya, ada kebangkitan pada waktu Yesus datang, lalu kemudian setelah 1000 tahun, kayaknya kita pernah bahas, ada kebangkitan juga. Tapi apa bedanya antara kedua kelompok ini? Yohanes pasal yang kelima ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi jelas, untuk hidup kekal, lalu kemudian untuk dihukum. Dan ini juga dikatakan, karena tadi pertanyaannya, apa yang terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa konsekuensinya kalau seandainya Tuhan datang pada kali yang kedua? Ya, ada juga ayat yang mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kapan itu? Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, yang didapati setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, mereka akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu pertanyaannya tadi adalah, apa yang paling penting untuk menuju dalam kerajaan sorga? Yang pertama adalah supaya kita bisa mendapatkan kerajaan sorga, yang pertama sekali adalah sebagaimana yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua mengatakan, khotbah Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Langkah yang paling pertama adalah bertobat. Itu adalah awal dari perjalanan kita bersama Yesus dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Lalu kemudian setelah kita bertobat, apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang inilah kita berbicara secara praktis saja. Kita hidup di zaman akhir. Apa yang semestinya kita lakukan? Ini Yesus katakan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-24. Coba kita buka Matius pasal yang ke-24. Saya baca ayat yang ke-42, lalu kemudian ayat yang ke-44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Berjaga-jaga. Ayat yang ke-44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Hidup berjaga-jaga dan hidup bersedia artinya selalu hidup dekat dengan Tuhan, selalu hidup dalam hubungan yang dekat
dengan Tuhan. Masih panjang lagi pembahasannya, apalagi kalau kita baca semuanya dalam pasal yang ke-25 ini. Persiapan kita adalah bila mana kita hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau ambil satu perumpamaan lagi yang dituliskan dalam pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13 tentang 10 anak gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh atau tidak bijaksana. Yang membedakan mereka adalah mereka sama-sama menantikan mempelai. Ini perumpamaan. Mereka menantikan akan mempelai untuk datang, karena itu adalah adat kebiasaan pada saat itu. Banyak orang akan menanti mempelai, termasuk semua teman-teman dari sang pengantin wanita. Mereka akan menunggu, dan mereka menunggu karena sudah lama mereka semua tertidur, ya. Tidak diterangkan oleh Yesus apa yang dimaksudkan dengan tertidur di sini, sebab inti dari perumpamaan ini bukan masalah mereka tidur, karena tidur itu kalau sudah lama ya mengantuk. Dalam perumpamaan itu mereka tertidur wajar. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah kenapa yang 5 itu disebut sebagai bijaksana? Oleh karena mereka membawa pelita mereka, plus mereka mempunyai minyak yang cukup untuk persediaan. Sementara 5 gadis yang bodoh itu membawa pelita, waktu mereka bawa menyala, kelihatan menyala, bagus, tetapi ternyata tidak mempunyai persiapan minyak. Dan yang dimaksudkan dengan minyak di sini adalah Roh Kudus. Artinya apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu perlu kita mempunyai kuasa dari Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita. Dialah yang akan selalu menolong kita, menghibur kita, menuntun kita kepada kebenaran. Dialah yang akan menolong kita agar supaya kita mengingat apa yang Tuhan ajarkan. Dia juga menurut Roma pasal 6 ayat yang ke-26, dia juga menolong kita pada saat kita tidak bisa berdoa. Dia akan menolong kita untuk bisa membawa doa-doa kita itu kepada Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Yesus juga katakan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 8, ada pertanyaan Yesus di sana. Setelah ada perumpamaan, sebuah perumpamaan tentang seorang perempuan janda yang sangat tekun untuk meminta perkaranya dibela, maka Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mendengarkan dia. Dalam Lukas 18 ayat 8 Tuhan Yesus katakan, "Tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapatkan iman di bumi?" Jadi iman, bagaimana supaya bisa punya iman? Itulah memohon pekerjaan Roh Kudus. Ini secara sederhana artinya tinggal di dalam Yesus. Roh Kudus menolong kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, menolong kita agar supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya selalu. Kemudian kalau kita mau ambil satu saja ayat dari dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir, dan memang ini konteks ayat yang akan saya bacakan ini adalah ayat yang ditulis sebelum ayat yang letaknya adalah sebelum ayat-ayat yang menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Lalu ayat-ayat selanjutnya 14 sampai 20 itu sudah menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini menyatakan kepada kita bahwa dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita perlu tekun. Orang-orang kudus perlu tekun. Siapa itu yang perlu tekun? Itu loh orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih.